Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa perguruan tinggi Prima Graha Banten. Di sini saya Juhriyadi dari Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Banten akan menyampaikan beberapa informasi tentang kebencanaan. Sesuai dengan judul yang diminta oleh pihak kampus, yaitu kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di perguruan tinggi. Pada hari ini sangat berbahagia sekali bagi saya pribadi karena Prima Graha ini tiada lain dan tiada bukan, dulu pernah tinggal di sini, saya di daerah Cinanggung, dan pernah berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Maulana Yusuf. Jadi kalau berkunjung ke kampus Prima Graha ini teringat dulu di tahun 87-an. Kebetulan saya alumni STIA Maulana Yusuf Banten. Jadi tempat main ini, kampus di sini tempat main. Oleh karena itu pada hari ini saya mendapat sebuah penghargaan untuk menyampaikan persoalan dan informasi tentang kesadaran lingkungan hidup dan kesiapsiagaan bencana di perguruan tinggi. Kemudian kalau bicara tentang bencana, berdasarkan Undang-Undang 24 2007 itu lingkupnya sangatlah besar, apalagi untuk saat sekarang ini dikenal dengan adanya pandemi COVID-19. Nah, namun sebelum bicara lebih jauh, saya akan menyampaikan terlebih dahulu yang prinsip tentang kebencanaan. Pertama, dari Undang-Undang 24 2007 ini pasal 1, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam, mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam, non-alam maupun faktor yang lainnya, sehingga mengakibatkan adanya korban manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Dari undang-undang tadi bisa dikelompokkan bencana itu ada sekitar 3, yaitu bencana alam, kemudian bencana non-alam, dan bencana sosial. Nah, kalau bencana alam Provinsi Banten ini dari 4 tahun terakhir, atau tepatnya dari 2017, kemudian 2018, kemudian 2019, dan di awal tahun 2020. Hampir tiap tahun bencana itu datang secara bergantian dari 2017. Nah, 2017 masih ingat kita itu ada gempa bumi Banten Selatan, gempa bumi Lebak di pertengahan tahun itu sekitar 5,9 magnitudo skalanya. Kemudian di tahun 2018, mana orang Pandeglang, ada yang tahu di penghujung tahun 2018, tepatnya pada tanggal 22 Desember 2018, tsunami Labuan, tsunami menerjang Panimbang, menerjang Carita, dan menerjang satu kecamatan di Kabupaten Serang, yaitu Kecamatan Anyer. Nah, semodel itulah yang dikatakan bencana alam. Nah, kemudian yang kedua, bencana non-alam. Bencana non-alam juga tidak jarang terjadi. Ini hampir di beberapa kabupaten kota ada. Pernah kita dengar ledakan pabrik petasan, pabrik mercon namanya. Itu di Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Nah, kemudian jatuhnya pesawat. Kemudian juga ada bencana satu lagi, bencana sosial. Nah, ini masih terngiang di pemikiran kita. Di tahun 2019 kemarin, kerusuhan sosial di Irian Jaya di Papua New Guinea, bahwa ada beberapa kelompok masyarakat yang bentrok di sana karena disebabkan oleh faktor ekonomi juga. Kok seperti itu bencana terjadi? Tiap tahun ada, dari 2017, 2018, 2019, dan 2020. Nah,
awal tahun 2020 kemarin ini, di bulan Januari, tepatnya di tanggal 1 Januari, terjadi juga bencana banjir bandang longsor di Kabupaten Lebak. Kenapa sih hampir setiap tahun ada bencana? Hampir merata bencananya macam-macam. Ternyata ada banyak faktor penyebabnya. Mari kita lihat di tayangan kita, nah, bahwa negara Kepulauan Republik Indonesia ini berdasarkan 3 lempeng bumi, dikelilingi oleh 3 lempeng bumi. Lempeng bumi apakah itu? Yaitu lempeng bumi Indo-Australia, lempeng bumi Eurasia, dan lempeng bumi Pasifik. Nah, kemudian yang kedua faktornya adalah negara Republik Indonesia dikelilingi oleh Ring of Fire, cincin api dunia. Nah, itu mengelilingi sampai dari, mulai dari Kepulauan Sumatera, kemudian Jawa, kemudian NTB, Bali, sampai dengan Halmahera dan Kepulauan Maluku. Nah, kemudian faktor yang ketiga. Nah, faktor yang ketiga itu adanya lintang matahari. Nah, nanti kita lihat petanya ada, yaitu biasa menyebabkan terjadi bencana hidrometeorologi. Apakah itu hidrometeorologi? Yaitu tidak lain dan tidak bukan bencana banjir, bencana kekeringan, dan bencana angin puting beliung. Nah, kemudian yang keempat yaitu kita memiliki kawasan hutan, kita memiliki moda transportasi, dan kita memiliki beberapa ragam industri. Nah, ini yang dikatakan bencana non alam. Nah, kemudian yang terakhir tadi itu bencana sosial, seperti yang Pak Juri sampaikan, bencana sosial di tahun kemarin pernah terjadi di Kepulauan Irian Jaya. Nah, ini bisa dilihat oleh adik-adik mahasiswa bahwa negara Republik Indonesia ini dikelilingi oleh Ring of Fire, cincin api. Hampir sekitar 250-an cincin api tersebar di beberapa kepulauan di Republik Indonesia ini, kecuali Pulau Kalimantan, ya, mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, NTB, kemudian ke Sulawesi. Banyak di kepulauan itu banyak gunung-gunung api yang tumbuh. Nah, di Indonesia, terutama di Selat Sunda, kita memiliki gunung api Krakatau. Nah, gunung api Krakatau inilah yang kemarin pada tanggal 22 Desember 2018 menyebabkan tsunami senyap. Kemudian lempeng bumi, seperti disampaikan tadi, lempeng bumi ada 3, lempeng bumi Eurasia, Indo-Australia, sama lempeng bumi Pasifik. Nah, ini yang hampir tiap hari kalau teman-teman calon mahasiswa, mohon maaf, ini teman-teman mahasiswa ini kalau buka info BMKG pasti menerima informasi dari BMKG terjadinya gempa bumi. Hampir tiap hari kalau dari data BMKG hampir seperti minum obat lah, 3x1. Nah, itu. Kemudian apakah bisa diprediksi adanya gempa bumi? Ternyata sampai sekarang mau kapan dan di mana lokasi gempa bumi itu belum bisa diprediksi atau belum bisa diperkirakan. Nah, kemudian ini tentang garis lintang khatulistiwa, yaitu yang bisa menyebabkan bencana hidrometeorologi tadi ini. Kalau posisi matahari berada di arah utara, itu sebagian besar dikatakan datangnya musim kemarau. Kemudian kalau posisi berada di garis selatan itu biasanya dikatakan musim banjir. Kalau orang tua dulu biasanya menyebutkan seperti ini, Januari, Februari, Maret. Nah, itu datang, mohon maaf, akan berakhirnya musim kemarau. Tapi begitu April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, September ini biasanya diawali musim penghujan. Untuk saat ini kita memasuki musim bulan penghujan, yaitu di sekitar bulan September, Oktober, November, dan Desember. Nah, ternyata dari Undang-Undang 24 2007 ini terjanak banyak sekali potensi bencana yang ada di Provinsi Banten. Nah, ini dari Undang-Undang 24 2007 ini ada sekitar 14 jenis bencana. Apa saja itu? Kalau bisa disebutkan, ada bencana erosi, ada bencana kebakaran gedung, ada gelombang ekstrim, cuaca ekstrim, kegagalan teknologi, epidemi wabah penyakit, konflik sosial, gempa bumi,
tsunami, gunung api, tanah longsor, banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Ternyata sebetulnya untuk saat sekarang sedang menyebar wabah di seluruh dunia. Hampir seluruh dunia terdampak wabah COVID-19. Nah, nanti kita ceritanya banyak. Kalau teman-teman pengen tahu, kalau ada yang pengen tahu, kita ceritakan lebih banyak. Nah, kemudian tema yang kedua, sesuai dengan tempat adik-adik kuliah, Pak Juhri dimintakan menyampaikan sekolah atau kampus aman bencana. Apa yang dimaksud sekolah aman bencana? Apa yang dimaksud dengan kampus aman bencana? Yang dimaksud dengan kampus aman bencana yaitu adalah kampus atau sekolah atau lembaga pendidikan yang menerapkan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan budaya sekolah. Untuk apa maksudnya? Yaitu untuk maksudnya melindungi warga sekolah, melindungi dewan guru, termasuk lingkungan di sekitarnya dari ancaman bahaya. Bimagraha ini membawakan materi seperti ini. Nah, nanti ada juga tentang penjelasannya, itu kan? Karena yang dilihat di sini ini sebetulnya kampus Bimagraha ini jauh dari bantaran sungai, jauh dari pusat epicentrum gempa bumi. Nah, dari kerangka kerja struktural ini ada 4 unsur. Lokasinya aman, maksudnya kampus, lingkungan kampus itu aman. Aman dari banjir, aman dari tsunami, aman dari longsor, misalkan seperti itu. Kemudian struktur bangunannya aman, yang sudah barang tentu, kalau bicara tentang bangunan yang sudah barang tentu tidak mudah kena getaran gempa. Kok begitu Pak Juhri? Ya memang betul. Provinsi Banten ini daerahnya rawan gempa. Nah, kemudian desain dan tata ruangnya aman. Nah, tata ruang yang dimaksudkan di sini adalah bangunan kampus Bimagraha ini harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Nah, termasuk sarana dan prasarana aman. Artinya ada beberapa prasarana yang menunjang keamanan untuk proses kuliah di dalam kampus ini. Kemudian ditambah lagi dengan kerangka kerja non struktural. Kalau tadi kan 4 hal tadi tentang kerangka kerja struktural, sekarang non strukturalnya. Apa itu? Tentang adanya kegiatan peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakan. Untuk apa? Untuk kita lebih mengetahui secara detail dan mendalam tentang sekolah aman bencana, tentang kampus aman bencana. Kemudian yang kedua, kebijakan kampus bencana. Yang ketiga, perencanaan kesiapsiagaan, dan yang keempat, mobilitas sumber daya manusia. Oh, seperti ini kelihatannya rumit. Ya, memang ini yang dibutuhkan sesuai dengan petunjuk Peraturan Kepala BNPB Nasional nomor 4 tahun 2012 tentang sekolah atau lingkungan kampus aman bencana. Kemudian apa maksud dan tujuan kerangka tadi? Yaitu pertama, melindungi peserta didik, melindungi adik-adik mahasiswa, melindungi tenaga pendidik, guru, dosen dari resiko kematian, dari resiko kecederaan atau luka-luka ketika ada bencana. Yang kedua, merencanakan kesinambungan pendidikan dalam menghadapi bahaya. Yang ketiga, melindungi investasi di sektor pendidikan. Nah, ini yang sangat penting. Yang sangat penting bagi yayasan, bagi Dewan Pembina, bahwa pendidikan itu adalah merupakan sebuah investasi yang sangat berharga untuk keberlangsungan di masa yang akan datang. Dan yang keempat, memperkuat ketangguhan warga komunitas terhadap bencana. Komunitas siapa? Yaitu komunitas adik-adik sebagai mahasiswa. Karena apa? Biasanya perkuliahan di sini tidak 1 tahun 2 tahun. Ini yang penting bagi kita semua, bagi pihak kampus, kemudian maupun adik-adik mahasiswa. Dalam sebuah bangunan gedung ini ada beberapa syarat. Berdasarkan Perka BNPB nomor 4 tahun 2012, minimalnya ada tangga darurat, ya. Kemudian kedua ada pintu darurat. Kemudian yang ketiga ada pencahayaan darurat.
Nah, ini pencahayaan darurat ini dimaksudkan bila mati lampu ada sumber energi yang lain. Tidak terlalu sering kan di kita ini di khususnya di Kota Serang ini mati lampu bila ada gangguan angin atau yang lainnya. Kemudian ada koridor. Nah, ini koridor ini selasar di antara beberapa ruangan yang biasanya sekitar lebarnya 2 meteran, selasar menuju tempat-tempat aman. Kemudian yang sangat penting adalah alarm atau sirine. Nah, ini biasanya bahannya dari TOA atau model yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu fasilitas penyelamatan. Yang dimaksudkan fasilitas penyelamatan ini adalah halaman terbuka. Halaman terbuka biasanya kalau di perhotelan atau di perkantoran namanya assembly point, tempat titik-titik kumpul. Nah, ini dimaksudkan bila ada gempa bumi yang cukup dahsyat, kita bisa titik kumpul di halaman terbuka ini secara bersama-sama. Dan yang terakhir, alat pemadam kebakaran. Nah, ini untuk saat sekarang penanganan pemadam kebakaran ini ditangani oleh kabupaten kota. Nah, kemudian bagaimana bila terjadi bencana? Ini yang harus diketahui oleh kita bersama, bahwa sesuai dengan Undang-Undang 24 2007 di pasal 1 ada 3 fase, ada 3 kue lah, kalau Pak Juhri menamakannya kue berwarna kuning, kue berwarna merah, dan kue berwarna hijau. Kok dikatakan seperti itu? Nah, ketika sebelum terjadi bencana kita melakukan beberapa upaya mitigasi, kita melakukan beberapa upaya sosialisasi kepada seluruh masyarakat, kepada stakeholder tentang jenis-jenis bencana, tentang cara-cara penanggulangan bencana. Kemudian fase yang kedua yaitu kue yang merah, yaitu kue pada saat bencana. Pada saat bencana kita melakukan upaya-upaya penanganan tanggap darurat. Dan kue yang ketiga yaitu kue yang berwarna hijau, yaitu pada saat penanganan terjadi setelah bencana atau pasca bencana, yaitu dengan upaya rehabilitasi dan upaya rekonstruksi. Nah, skemanya bagaimana? Nah, skemanya seperti ini. Ada tadi disebutkan ada upaya pada saat prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Kalau prabencana, kita melakukan beberapa perencanaan, beberapa upaya pencegahan, beberapa upaya pengurangan risiko melalui pendidikan, pelatihan, penelitian, dan tata ruang. Kemudian pada saat potensi bencana yang besar, kita melakukan mitigasi, kita melakukan peringatan dini, melakukan kesiapsiagaan. Nah, pada saat ini adalah sangat penting sekali upaya mitigasi dan peringatan dini disampaikan kepada masyarakat. Misalkan di kantor BPBD, di setiap kantor BPBD di seluruh provinsi maupun kabupaten kota itu ada namanya Pusdalop. Pusdalop itu memiliki fungsi terhadap terjadinya bencana. Di kantor provinsi itu ada, bisa dilihatlah ke sana bagaimana caranya bekerjanya Pusdalop. Nah, kemudian pada saat bencana ini ada beberapa upaya tentang melakukan upaya kaji cepat sampai seberapa jauh dampak bencana di lapangan itu, berapa korbannya, berapa kerusakannya. Kerusakan ini baik kerusakan sarana prasarana umum maupun kerusakan rumah warga. Kemudian setelah dilakukan kaji cepat, dilakukan upaya penyelamatan, kita lakukan evakuasi, kita dirikan tenda darurat. Di lapangan biasanya kita mendirikan namanya tenda posko lapangan. Nah, itu ada klaster kesehatan, ada klaster pencarian, ada klaster logistik, ada klaster sarana prasarana, dan ada klaster rehabilitasi dan rekonstruksi. Dan yang terakhir dari skema penyelenggaraan penanggulangan bencana ada upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Ini yang dikenal dengan upaya-upaya perbaikan, upaya-upaya rehabilitasi terhadap masyarakat yang memiliki atau yang terdampak bencana. Kemudian, ada namanya tanggap darurat. Pada kue yang merah tadi itu ada dalam keadaan darurat. Nah, ini harus segera dilakukan oleh pihak pemerintah karena upaya ini adalah merupakan upaya rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana. Ini harus segera dilakukan karena pada saat terjadi bencana
selalu ada kerusakan, selalu ada korban, yaitu untuk menyelamatkan, untuk mengevakuasi, untuk memenuhi segera kebutuhan perlindungan dan pengurusan pengungsi supaya mereka selamat, supaya mereka tidak terpapar lebih jauh. Kemudian bagaimana kalau kita selalu sudah melakukan upaya tanggap darurat, segera dilakukan pengumpulan informasi, segera diturunkan tim reaksi cepat untuk melakukan upaya penanggulangan atau upaya evakuasi, dan disitulah Bupati Wali Kota biasanya itu membuat surat keputusan tanggap darurat bencana sambil mendirikan posko darurat bencana di lapangan. Nah, berdasarkan edaran Mendagri nomor 360 tahun 2019, Bupati Wali Kota termasuk Bapak Gubernur selalu menjadi kepala atau ketua Satgas Penanggulangan Bencana. Saya ulangi, berdasarkan edaran Mendagri nomor 360 tahun 2019, Gubernur Bupati Wali Kota menjadi kepala Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dengan diwakili oleh pihak TNI dan pihak kepolisian dan dibantu oleh beberapa OPD di bawahnya. Siapakah itu? Yaitu mereka yang berada dalam klaster SAR, klaster Search and Rescue, yang berada dalam klaster bidang dapur umum lapangan, yang berada dalam klaster logistik, dan yang berada dalam klaster layanan sosial serta pemulihan sarana prasarana dan darurat keamanan. Nah, ini klaster-klaster inilah, 6 klaster inilah yang melayani mereka dalam kondisi darurat. Gitu, ya. Lanjut, untuk saat ini dunia sudah hampir kurang lebih 8 bulan lah negara Republik Indonesia ini dilanda COVID. Nah, sampai dengan tanggal 20 September kemarin sudah terpapar di Provinsi Banten. Saya bacakan saja ini. Di Provinsi Banten ada jumlah warga yang terpapar 23.000. Nah, 23.000. Kemudian yang masih dirawat atau isolasi mandiri 7.000. Kemudian yang meninggal dunia hampir 33-an. Nah, di kabupaten kota mana saja itu yang tersebar? Ini untuk saat sekarang dari peta sebaran ini yang sudah masuk zona merah yaitu di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Kasus di Kabupaten Tangerang yaitu sebanyak 6.000. Kasus di Kota Tangerang Selatan sebanyak 5.000 dan kasus di Kota Tangerang 4.000. Untuk sampai saat sekarang, sampai dengan evaluasi ke-9 pada minggu kemarin, Kabupaten Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan berada pada zona merah. Kemudian di 5 kabupaten kota yang lain, Lebak itu kasusnya 1.500, kemudian di Kabupaten Pandeglang 480, kemudian di Kabupaten Serang 1.692, kemudian di Kota Serang 1.578 dan Kota Cilegon 1.600. Nah, ini hampir menyusul ini. Kota Cilegon hampir menyusul menjadi zona merah, termasuk Kota Serang dan Kabupaten Serang. Gitu ya. Oleh karena itu, Pak Juri sampaikan melalui forum media ini, hati-hati terhadap kasus COVID ini. Ya, ini Gubernur Banten bekerja sama dengan dibantu oleh TNI Polri sudah melakukan upaya pencegahan COVID mulai dari bulan Maret kemarin sampai sekarang masih melakukan upaya pencegahan COVID. Nah, salah satu payung hukum ini yang sudah dibuat dan diterbitkan oleh Bapak Gubernur Banten yaitu nomor 443 Kep 120 tahun 2020 tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID 2019 di Provinsi Banten. Kemudian Pergub Peraturan Bapak Gubernur Banten nomor 38 tahun 2020
tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, kemudian keputusan Bapak Gubernur nomor 443 tentang penetapan pembatasan sosial berskala besar PSBB, dan yang terakhir Peraturan Gubernur Banten nomor 44 tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial. Sekarang sedang dilakukan operasi di kabupaten kota mulai tanggal 9 September kemarin sampai dengan tanggal 30 September ini dilakukan operasi pemakaian masker. Ya, dilakukan, ada sanksi sosial, ada sanksi fisik, dan ada sanksi semodelnya sanksi administrasi lah. Nah itu sekarang sedang dilakukan di daerah kabupaten kota, di pasar-pasar, di mal, kemudian di tempat perkumpulan massa. Nah, serta dilakukan checkpoint di beberapa wilayah perbatasan di kabupaten kota. Mungkin itu saja beberapa hal atau beberapa informasi yang bisa disampaikan untuk teman-teman adik mahasiswa kampus Primagraha ini. Semoga informasi ini bermanfaat bagi adik mahasiswa dan kita sekalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.